A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat momen spiritual rahimakumullah. Kesesatan rohani adalah fenomena umum yang terjadi di banyak tempat di dunia ini. Namun, bukan hanya orang awam yang terjebak dalam kesesatan rohani, tetapi juga orang-orang pandai seperti dukun. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah kasus ketika seorang dukun bersekutu dengan kiai sesat mengaku sebagai Tuhan dan mengajarkan umatnya untuk menyembah manusia. Entah apa yang meresap dalam diri seseorang sehingga ia mengaku sebagai Tuhan dan mengajarkan pengikutnya untuk menyembah manusia, tetapi ini adalah realitas yang sedang kita hadapi. Banyak orang mungkin terkejut bahwa orang yang memiliki pengetahuan tinggi seperti dukun juga dapat terjebak dalam kesesatan rohani. Seorang dukun mungkin merasa bahwa ia memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari manusia biasa dan menyebarluaskan keyakinan ini kepada sejumlah pengikutnya. Ia mungkin percaya bahwa dirinya adalah manifestasi Tuhan di bumi ini dan menjadi sebuah kekuatan untuk memimpin pengikutnya menuju pengetahuan rohani yang lebih tinggi. Dalam pandangan agama Islam misalnya, hanya ada satu Tuhan yang disembah dan pengikut Tuhan harus mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka dilarang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kepercayaan semacam itu bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam menghadapi fenomena dukun santet dan kesesatan rohani, seringkali dibutuhkan orang yang berani untuk menghadapi dan menghentikan mereka. Tokoh spiritual dakwah Kang Ujang Bustami adalah salah satunya. Dengan keahlian dan pengetahuan spiritual yang dimilikinya, beliau berhasil menghentikan kesesatan dukun. Namun, dalam kasus yang lebih rumit, Kang Ujang Bustami tidak segan-segan untuk beradu kesaktian dengan dukun yang menantang agar beliau dapat memberikan nasihat. Beliau selalu mencari cara terbaik untuk membantu orang-orang yang terjebak dalam kesesatan rohani, termasuk bertemu langsung dengan dukun santet atau orang yang terlibat dalam praktek kepercayaan menyimpang. Namun, Kang Ujang juga menyadari bahwa dalam beberapa kasus, tindakan lisan tidak selalu cukup dan harus diikuti dengan tindakan nyata. Ketika seorang dukun santet menantang Kang Ujang Bustami tidak hanya dalam obrolan, tetapi dalam bentuk mengadu kesaktian untuk membuktikan kebenaran terkait dengan praktek yang ia lakukan. Kang Ujang Bustami menolak keras dan memperkuat imannya bahwa kesesatan yang dilakukan dengan cara menyimpang seperti itu harus diatasi. Ampun nggak kamu? Mau kembali nggak pada jalan yang benar? Tidak. Kenapa? Saya tetap. Oh, tetap kamu mau nyembah si batu bara? Itu adalah Tuhan saya. Oh, itu tetap Tuhan kamu? Iya. Serius? Iya. Gila berarti kamu? Kamu yang gila. Saya sih kasihan sama kamu, kembali aja pada jalan yang benar. Kan begitu? Apa urusan kamu? Lah, kasihan sama kamu, Pak. Saya sudah nyaman sama. Daripada kamu mati nanti gerocok-gerocok kamu di neraka kamu. Nggak tahu di neraka itu apa. Oh, kamu mau tahun neraka? Iya. Oh, mau tahun neraka? Iya. Serius? Iya.
Ketika akhirnya dukun santet menyerah dan mengajukan permohonan maaf, Kang Ujang Bustomi menggunakan momen ini untuk membantu dukun itu keluar dari kesesatan dan memberikan hidayah untuk memperbaiki dirinya. Beliau menyadari bahwa membantu seseorang yang terjebak dalam kesesatan rohani bukanlah sekadar menang lewat pertarungan sakti, namun juga membantu mereka untuk keluar dari dunia kesesatan secara penuh. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan terjerumus dalam kesesatan rohani. Kesesatan rohani dapat terjadi di mana saja, dan siapa saja bisa terjebak dalam hal itu, termasuk dukun santet. Namun, orang-orang seperti dukun santet harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang dapat disembah. Karena sifat semacam itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan mengancam masyarakat hingga merusak budaya sosial. Sebaliknya, kita harus menyadari bahwa manusia tidak lebih dari sekadar makhluk yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersatukan dalam ajaran yang benar serta amal salih. Kita harus berkomitmen pada nilai rohani yang benar, yakni beriman kepada keberadaan satu Tuhan yang Maha Esa, yang bersifat menciptakan segala sesuatu, mengatur kehidupan, serta memiliki segala daya dan kekuasaan atas segala sesuatunya. Nilai dedikasi dari cerita ini adalah memperjuangkan kebenaran dan keharmonisan dalam cerita dukun santet yang menyembah manusia sebagai Tuhan. Kang Ujang Bustomi menunjukkan keberanian dan ketegasannya dalam menghadapi kesesatan rohani. Dia menggunakan ilmu agama dan pengetahuan spiritual untuk memperjuangkan kebenaran atas kesesatan itu, bahkan di momentum yang berkaitan erat dengan kesaktian untuk menegakkan kebenaran. Hal tersebut memerlukan dedikasi yang tinggi dalam mengamalkan agama dan pengetahuan spiritual, serta tekad yang bulat dalam memperjuangkan kebenaran. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat tekad untuk selalu berjuang memperjuangkan kebenaran yang utuh dan memperbaiki hubungan yang baik dengan Tuhan serta sesama manusia. Salam hormat saya sebagai konten kreator editor untuk Gurunda Besar Ustadz Haji Muhammad Ujang Bustomi beserta seluruh santri di Padepokan Anti Galau di Cirebon, Jawa Barat. Semoga dimanapun berada, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tetap istiqomah. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.